Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ikhwan sekalian, azanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, اليوم إن شاء الله سنواصل درسنا في مادة قواعد إملاء. إن شاء الله وصلنا إلى الدرس الدرس الخامس والعشرون السابع والعشرون سادس أو سابع. نعم، بقي كم هذا؟ بقي ثلاثة. على سننتهي. Tinggal 3 bab kita selesai. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran ke-27. Sahih? Baik, al-qausan wa alamata tansis. Nama al-qausan? Al-qausan, dua tanda kurung. Tanda kurung. Kan pagar itu. Terus nama tansis? Tanda kutip. Tanda kurung sama tanda kutip. Kalau kemarin kita belajar, kita sudah lewati tanda baca. Apa yang kemarin? Pertama ada nuqtotan, titik 2. Kemudian alamat istifham, tanda nafal. Apa makna alamat istifham? Hah? Tanda tanya, tanda seru. Nah, kalau tanda seru apa? Alamat ta'ajjub. Baik. Nah, sekarang kita masuk di al-qausain sama alamat tansis. Baik, al-kalimat al-jadidah. Al-qausan, dua tanda kurung. Al-qausan. Kemudian at-tansis, tanda kutip. Kemudian naqala. Mana naqala? Kalau intaqala yantaqilu, pindah. Kalau mindahkan anqala yunqilu. Kalau ini naqala yang keluar. Naqala mana menukil, mengutip. Mengutip atau menukil atau mengcopy. Paste. Atau menyalin. Apa? 6. Kemudian harfiyan. Mana harfiyan? Secara harfiah. Kemudian tafsir. Mana tafsir? Penjelasan. Kalau di Al-Qur'an ada namanya ilmu kalau kan Al-Qur'an, terus ada setelah Al-Qur'an itu ada artinya. Habis artinya ada kalau di hadisnya, terus terjemahannya, artinya. Habis itu apa?
syarah. Kalau di Al-Qur'an kita kenal tafsir, kalau di hadis kita kenal syarah. Sama artinya penjelasan. Terus taib an-nas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Biasanya doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau baca dalam minta dalam doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Siapa yang tahu artinya a'udzubika min adzabi jahannam? Fauzan, apa artinya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam? Ya Allah, Ini kapan dibaca doa ini? Biasanya kita dianjurkan untuk membacanya kapan? Di akhir tahiyat akhir. Nah, dibacakan doa ini tiap hari antum bacakan. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kafi. Ma makna? Fatahillah. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari keburukan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kematian dan kehidupan. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Terus wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masihi ad-dajjal. Siapa yang dajjal? Wah, Muslim. Baik, tuwaffiya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu sana. Imam Syafi'i itu meninggal pada tahun berapa? 204 Hijriyah. Taib al-bahsu. Ya abnai. Waduh, ada nih. Antum laisa abnai. Ya asdiqai. Ya tullabi. Kaif? أحيانا نحتاج أن نضع بعض الكلمات أو جملة داخل غرفة خاصة. Terkadang kita perlu untuk menempatkan beberapa kalimat atau jumlah di dalam ruang khusus. Yang mana yang dibilang ruang khusus? Di dalam tanda kutip tadi, ruang khusus. Liyubayyinu annaha laysat min sulbi kalamina. Ma hada? Ma ma'na? Kaifa naqra? Laysat min inti. Liyubayyinu annaha laysat min untuk menjelaskan kalau dia itu bukan inti dari pembicaraan kita, bukan inti dari perkataan kita. Au annaha tahtaj litawdih, atau dia itu membutuhkan penjelasan. Huna ya'ti daur hataini al-alamatain. Disinilah peran kedua tanda ini. Disinilah gunanya dua tanda baca ini. Kemudian unzuru ilal hadits al-syarif. Coba perhatikan hadis di atas tadi itu. Ad-du'a kulluhu wudi'a baina alamatain tashbihan al-fasilah al-murtafi'ah.
wa huma alamata at-tansis. Karena hadis itu dikutip dari mana kita kutip hadisnya? Dari kan hadisnya kita kutip, maka kita taruhkan di atasnya tanda kutip tansis. Terus mana tadi? Nastakhdimuhuma indama nukila kalaman min masdarin akhar harfan biharfin. Kita menggunakannya ketika kita mengutip dari sumber lain huruf demi huruf duna ayyut taghyir, tanpa ada perubahan. Kemudian hadza dalil ala al-amanah. Ini yang menjadi dalil atas amanah al-alamiyah, tentang amanah sebuah karya ilmiah. Sama kalau di kampus itu kalau kita mengutip mungkin Muhammad tahu kalau kita di kampus, kalau kita tulis makalah atau artikel atau skripsi, kalau kita mengambil referensi dari punyanya orang, harus kita sertakan referensi aslinya itu sebagai amanah, pertanggungjawaban atas apa yang kita tulis. Supaya kalau orang tanya ini dari mana, itu ada referensinya, lihat sumber aslinya dari mana. Sama kalau antum kutip hadis, antum harus sebagai tanggung jawab amanah ya sertakan sumbernya dari mana, jangan diasal-asal, sebagai amanah ilmiah. Baik, wal an unzuru ila jumlati ats-tsaniyah. Perhatikan pada jumlah yang kedua. Jumlah rahimahullahu. Ada kan rahimahullahu? Wudi'at baina al-qausain. Kata rahimahullahu diletakkan di antara dua tanda kurung. Hadhihi jumlah laysat juz'an asasiyan minal ma'lumati. Kalimat ini bukan kalimat utama yang digunakan dari pengumuman. Bal hiya jumlatu du'aiyah idhafiyah lit-tawdih al-ihtiram. Kata rahimahullahu ini bukan kalimat utamanya, tapi dia hanya sebagai tambahan, sebagai doa atau penghormatan atau penghargaan kepada Imam Syafi'i. Hanya kita kalau bilang, antum bilang sebutkan nama guru antum misalnya, atau nama syekh antum, atau siapa yang misalnya antum hormati, atau misalnya kita bilang Syekh Syekh Fadil hafizahullahu ta'ala. Kenapa hafizahullahu ta'ala? Karena masih hayyun. Kalau kita bilang Syekh Fadil rahimahullahu ta'ala, bisa enggak? Boleh enggak kita bilang? Atau Syekh Fauzan atau Syekh Fatahillah rahimahullahu ta'ala. Boleh enggak kita bilang rahimahullahu ta'ala kalau dia masih hidup? Boleh? Baik. Mana tadi? Fal qausan nastahdimuhuma lil kalam at-tafsiri au al-idhafi alladhi laysa min sulbil jumlah.
Kalau tanda kurung ini kita gunakan pada alam at-tafsiri atau al-idhafi alladzi laisa, bukan inti, kita gunakan bukan pada inti kalimat atau jumlah, tapi sekedar seperti tadi sebagai tambahan penghormatan atau penghargaan atau doa. Fahimtum? Baik, al-an al-qaidah. Kaidah. Ini agak susah pembahasan di akhir-akhir ini. Tapi antum enggak pusing kan? Insyaallah sedikit. Sudah hampir ini. Sudah hampir stres. Mana ini? Taib al-qaidah. Alamatut tansis, tanda kutip, tudau bainahuma kullu kalam manqul binassihi wa harfihi min masdaril akhir, mithlu ayatul qur'aniyah, hadis atau qaulul alim wa mithluhu. Tanda kutip ini diletakkan di antara semua ucapan-ucapan yang di mana ucapan itu kita kutip persis seperti aslinya dari sumber yang lain. Seperti kalau kita mengutip ayat Al-Qur'an, ayatul qur'aniyah atau hadis atau qaulul alim atau yang semisalnya. Itu kalau kita mengutip dari sini, dari Al-Qur'an, hadis, qaulul alim, maka kita gunakan tanda kutip. Kemudian al-qausan, halian. Taib, tudau bainahuma kullama litafsir, kalam litafsir au litawdih au ad-du'a sallallahu alaihi wasallam au lidzikri lil arqam at-tawarikh. Taib, kemudian kalau tanda kurung diletakkan di antara ucapan untuk penjelasan atau keterangan atau doa atau untuk menyebutkan al-arqam, tanggal atau hari, angka atau tanggal. Sama kalau kita untuk misalnya ada biasa kan kalau antum dapat paragraf itu, biasa kalau di bahasa Indonesia kan kita dapat paragraf terus setelah paragraf itu ada tanda kurung. Apa gunanya tanda kurung itu? Untuk lebih mendetailkan apa yang sudah kita sebutkan di awal. Misalnya kan ada orang tidak paham atau kadang bahasa Inggrisnya dalam kurung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu menjelaskan yang sebelumnya sama. Ini kita gunakan hanya sebagai penjelas, tapi bukan inti dari kalimat itu. Dia hanya sebagai penjelas dalam kurung itu. Atau misalnya antum mau tulis tanggal atau huruf, angka, maka dipakaikan dalam kurung. Jelas?
Kalau eh, al-qausain tadi, al-qausain at-tansis itu tanda apa? Tanda kutip. Nah, digunakan kalau kita menulis sesuatu atau menulis tulisan dan kita dalam tulisan itu menuliskan tulisannya orang yang kita ambil, atau misalnya antum ambil dari Al-Qur'an atau antum ambil dari hadis. Misalkan antum disuruh ada tugas nih, antum dikasih tugas tulis ini, terus ada ayat antum yang kasih masuk. Maka di ayat itu antum harus taruh ini tansis, tanda kutip dulu dua, terus tulis ayatnya, habis itu balas kutip, tanda kutip. Atau misalnya antum mau ambil hadis kasih masuk di tulisan itu, taruh di tanda kutip. Atau antum mau ambil dari buku lain atau ambil dari mana antum mau kasih masuk di tulisan antum, maka taruh di tanda. Halas? Gampang kan? Cuman dua, tansis, al-qausain. Kapan dipakai itu tanda kutip, kapan dipakai itu tanda kurung. Baik, at-tadribul awal. Do alamat tarkim al-munasibah au al-munasibah al-qausain au at-tansis fi al-faradat min asma'i as-sayf al-muhannadu wa huwa ismu yunsabu ila al-hindi. Apa di situ? Itu tanda kutip atau tanda kurung? Kurung. Min aqwali al-ma'surati utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Di situ apa? Tanda kurung atau tanda kutip? Kenapa tanda kutip? Karena ini perkataan orang yang kita kasih masuk. Kita mengutip perkataannya aqwalus al-ma'suri, kita kutip, maka pakai tanda kutip. Gampang kan? Taib at-tadribu ats-tsani. Uktub al-jumlah min insya'ik. Tastakhdim fiha al-qausain wa jumlatul ukhra tastakhdim fiha alamati at-tansis. Khalas, natruk. Al-an tadrib illa al-ikhtibari. Ini kalau ilmu ikhtibar ini baca kan. Khalas. Ista'adatum. Uktub. Aina turid kitab au al-sabura. Waduh. Naam. Kemarin siapa yang belum pernah maju siapa yang sudah pernah maju ke papan tulis? Atau ulang, siapa yang pekan kemarin maju ke papan tulis? Berarti yang sisanya maju. Wahid. Dah. Wa Abu Abdillahi
Huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Huwa Abu Abdullah. Huwa Abu Abdullah. Huwa Abu Abdullah Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Rahimahullah. Wulida sanata Sarakam hada Ustaz Sarakam hada Wulida sanata Wulida sanata Mi'ah Arba'awa Is'un. Hijriyah Fi Madinati ada antum infas Badin ana amsah turun sama alan Fi Madinah Bukhara. Kelas Fi Madinah Bukhara. Alas. Man. Man.
Kana ayatan fil hifzi. Kana ayatan fil hifzi. Kana ayatan fil hifzi. Apa namanya istilah wawu itu kan ada ini. Kalau kan alif lam itu ada berapa? Macam-macam alif lam ada berapa? Apa itu? Alif lam samsiah sama kemarin itu alif lam apa namanya? Hah? Waria. Atau bintangnya? Alif lam apa namanya kemarin? Apa kemarin? Hah? Coba baca. Bisa tak dibaca? Coba baca. Coba baca segera. Mana? Baca. Antum bilang terbaca. Coba. Ada dari lamnya jadi lam. Tidak ada lamnya terbaca. Jadi ya. Wadzakai kalau komariya kalau kalau baca wal zakai kan wal zakai wal zakai khalas kita Siap. Karena kita belajar tentang apa kemarin ada namanya apa kemarin? Tanda baca. Nun. Lima lagi. Alamat istifham. Alamat tiga. Kemarin totai kita gunakan ketika ada kata kemarin ada kan? Kata kedua kita gunakan kalau ada kata kola terus saala terus. Nah, sekarang misal di situ setelah kola an-nafsi ta'ajjub tanda seru tanda tanya atau kedua atau kutip apa di situ? Hah?
Dua. Kenapa tiga? Mas, tiga. Belum. Ahfadu qala an nafsihi. Dia berkata, siapa yang berkata di sini? Imam Bukhari. Ahfadu mi'ata alfi hadithin sahihin. Ahfadu saya menghafal ahfadu hafidhu yahfadhu ahfadu. Mana ahfadu desa? Kalau yahfadhu, kalau kamu menghafal, kalau dia orang menghafal, dia ada orang yang sedang menghafal. Itu apa pada itu orang yang sedang menghafal? Ahfadu itu 4 huruf. Itu cuma 3. Ahfadu. Berapa huruf ahfadu? Arba. Anak arba. Badil. Orang.
Oh, filter.
Tabaru ashabha kitabi alladhi tabaru yu'tabaru ashabha kasar tabaru ashabha kitabi ba'dal Qur'anil Karim ba'da al-Qur'an al-Karim man nama paras dulu Fadil paras man rahimahullahu sanata kam ada atas itu oh ya ada isyur ya lain amalan 200 Coba pindah kanan.
Oh, ada. Coba tulis angka 7 lah, katakan lah. Angka 7. Angka 8? Oke. Alas, Hijriah. Hijriah. Perhatikan bukunya. Baik. Coba perhatikan kapan ditulis menggunakan dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena bukan tadi. Oh iya, dalam kurung kan? Karena dia bukan bagian dari ini. Dia hanya tambahan. Sebagai apa ini? Apa artinya? Doa. Terus Bulida sana Mia Arba'awa Is'ul Hijriah fi Madinati Isruhu Bukhara. Kana ayatan fi hifzi wa zakati. Mana apa artinya ini? Hifzi wa zakati. Di sini qala an nafsihi. Karena ada kata qala di sini apa? Tik 2. Ada titik 2 di situ, ada kan? Qala an nafsihi titik 2. Setelah titik 2 di sini ada tanda kutip. Kenapa ditaruh tanda kutip di situ? Karena ini adalah perkataan seorang alim. Ada kan tadi? Karena dia perkataan makanya dia pakai tanda kutip. Ahfazu. Ini. Sini. Ahfazu mi'ata alfin haditsin sahih. Balas. Terus wa mi'ati alfi haditsin ghairu sahih. Dan 100.000 hadis yang tidak sahih. Terus wa qad allafa kitabahul azim. Di sini. Mana tadi? Mana wa qad allafa? Wa qad allafa kitabahul azim. Maka setelah kalimat ini di sini pakai tanda kutip. Kenapa pakai tanda kutip di sini? Karena dia ini penjelas, ini taudhi dari kata ini. Kan? Kalau cuma dibilang wa qad allafa kitabul azim, pasti antum bertanya, apa kitabnya? Maka dia pakai tanda kutip untuk menginformasikan kalau kitab itu adalah al-jami' as-sahih. Terus qad allafa alladzi yu'tabaru asahha kitabin ba'da al-Qur'anil Karim. Terus tufiya sudah kelas. Sekarang tutup buku. Siapa yang bisa jawab pada dua?
Farid. Muntazir. Oke, ambil kitab. Itu bukunya. Nah, Farid. Tahun berapa Imam Syafi'i meninggal? Farid. Tahun berapa Farid? Hah? Jadi siapa kau? Tahun berapa? Kalau tidak bisa berapa? Oke. 1, 2. Berapa? Salah. Oke. Tarik tunjukkan siapa yang menyerahnya. Siapa sebutan satu musnad Imam Syafi'i? Berapa hadis di hadis as-sahih yang dihafal sama 200.000. Hah? Alas. Man. Manyirik. Kalian. Man. Ya, tarik. Laisa. Dan Wahid. Man. Wahid. Ayo sana Imam Syafi'i. Habis. Berapa hadis sahih yang harus Imam Bukhari? Hah? Yuk. Hasan. Imam Bukhari dikenal dengan dua tadi. Apa itu? Imam Bukhari dikenal dengan dua, al-Bukhari wal Bukhari. Apa yang terkait? Apa punya bata? Punya ahli. Apa punya bata? Balas. Fauzan, yang sekali ini ada yang katanya kabar setelah Al-Quran tadi apa kitabnya? Hah? Oke. Apa artinya jami as-sahih? Allah. Ahfadni al-fil hadithin sahih. Coba terjemahkan dulu. Saya ahfadni al-fil hadithin sahih. Ahfadni al-fil. Coba terjemahkan dulu. Ahfadni al-fil hadithin sahih.
Alas.